Siapkan pasukan. Dua raungan yang dalam tiba-tiba terdengar, dan dua keinginan besar menyebar, dengan cepat menyelimuti tentara naga misteri di bawah mereka. Di bawah penutup surat wasiat seperti itu, banyak prajurit naga misteri ditarik. Kemudian, banyak sosok melesat ke langit. Ketika pria kekar melihat ini, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi. Matanya sedikit berkedut saat melihat dua sosok di samping Mu Chen yang persis seperti Mu Chen. Apakah itu manifestasi energi spiritual? Mengapa mereka sekuat tubuh aslinya? Bahkan kemahiran mereka sebagai War Troop Dispatchers sama persis. Saat pikiran-pikiran ini berputar-putar di benaknya, pria kekar itu jelas terguncang. Meskipun dia telah mengalami berbagai hal aneh dalam hidupnya, dia masih terguncang oleh pemandangan di hadapannya ini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Mu Chen memiliki metode yang mengejutkan di lengan bajunya. Bahkan tuan aslinya di masa lalu tidak dapat mencapai ini. Fiu. Sementara Komandan Naga Misteri masih terkejut, Mu Chen menghela nafas lega. Syukurlah, dia tepat waktu, atau dia akan sangat menderita. Ketika dia telah memasuki ruang ini sebelumnya, dia hanya bisa mengirimkan dua manifestasinya untuk menjaga kedua penjaga. Tapi, ini sekarang jelas menahannya, karena dia tidak bisa begitu saja mengingat dua manifestasi sebelum menghabisi para penjaga itu sendiri. Jadi, dia hanya bisa menunggu sampai kedua manifestasi itu melakukan bagian mereka sebelum memanggil mereka kembali padanya. Untungnya, mereka muncul pada waktu yang tepat, pada jam ke-11, tepat pada waktunya untuk membantunya menstabilkan situasi. Astaga, astaga, banyak tokoh dengan cepat muncul di belakang Mu Chen hitam dan putih, dengan total 2.000 orang. Ketika ditambahkan ke pasukan Mu Chen, mereka memiliki total 3.000 prajurit naga misteri. Semangat juang dari 3.000 prajurit naga misteri ini benar-benar tidak bisa ditangani oleh Mu Chen sendirian. Untungnya, ada dua manifestasi yang membantunya. Karena mereka bertiga berbagi pikiran yang sama, mereka benar-benar dapat berkomunikasi dengan lancar, yang tidak jauh berbeda dengan memiliki satu komandan. Ledakan, Mu Chen hitam dan putih menyelesaikan pemanggilan pasukan mereka. Tiba-tiba, semangat juang yang luar biasa melonjak. Tekanannya yang mengerikan menutupi bumi, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Di bawah tekanan semangat juang ini, Wu Tong, yang biasanya terlihat garang, sekarang memiliki sedikit kejutan di matanya. Terbukti, 3.000 prajurit naga misteri telah meninggalkannya dalam keadaan tercengang. Dia telah menelan pil roh pertarungan untuk mengaktifkan potensinya, yang akan membantunya mengendalikan 2.000 prajurit naga misteri. Setelah itu, dia bisa menekan Mu Chen. Tapi, ketika Mu Chen memanggil 3.000 prajurit naga misteri, ini mengubah situasi sepenuhnya. Brengsek, brengsek, bagaimana dia bisa melakukan ini? Wu Tong bergumam sedikit gila. Mata merahnya diwarnai ketakutan. Ketika dihadapkan dengan 3.000 prajurit naga misteri, dia sepertinya memiliki dorongan untuk berbalik dan melarikan diri. Tapi, setelah perjuangan batin, Wu Tong menekan dorongan itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mu Chen bisa memanggil 3.000 prajurit naga misteri, dia tidak bisa membayangkan dia benar-benar bisa mengendalikan ke-3.000 dari mereka. Dia pasti hanya berpura-pura. Tentunya, dia harus berada di kaki terakhirnya. Wu Tong mengatupkan rahangnya, sementara matanya mendapatkan kembali keganasan aslinya. Di langit, tombak pertempuran yang telah dibentuk oleh semangat juang dari 2.000 prajurit naga misteri ditembakkan dalam ledakan, dan beberapa juta rune pertempuran di permukaannya memancarkan cahaya yang terang dan menyilaukan. Dalam sekejap, seolah-olah, tekanan semangat juang dari 3.000 prajurit naga misteri telah hanyut seluruhnya. Mati, raungan Wu Tong bergema di seluruh langit dan bumi. Bis, pada saat itu, tombak pertempuran melayang di udara, menuju tepat ke Mu Chen. Saat Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat tombak pertempuran, dia mengangguk kedua Mu Chen lainnya. Kemudian, masing-masing dari mereka bertiga membentuk segel pada waktu yang hampir bersamaan. Saat berikutnya, prajurit naga misteri mengeluarkan raungan yang dalam, dan semangat juang yang sangat besar membentuk awan gelap yang bergejolak di atas mereka, yang menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kabum! Awan semangat juang berjatuhan dengan keras, sementara semangat juang tak berujung memadat di dalamnya. Samar-samar, fluktuasi yang mengerikan dipancarkan. Ledakan, ledakan, tombak pertempuran besar menembus ruang, muncul di atas awan semangat juang.
Itu kemudian merobek ke bawah dengan energi yang mengerikan, seolah-olah akan merobek seluruh awan semangat juang. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap tombak pertempuran semangat juang yang berkembang pesat di pupilnya. Segera, embusan udara putih terbang keluar dari mulutnya. Tuh, awan semangat juang yang tak berujung bergetar hebat untuk sementara waktu. Pada saat berikutnya, ketika tombak pertempuran jatuh, tiba-tiba ada cakar naga raksasa yang muncul dari dalam lapisan awan. Cakar naga berwarna gelap dan tampak sangat nyata. Ketika mengintip keluar, otoritas naga yang agung dan agung menyapu. Bang! Cakar naga hitam muncul dari awan dan dengan cepat menangkap tombak pertempuran terbang. Cahaya gelap meledak dari cakarnya, yang langsung menghentikan tombak pertempuran di jalurnya. Apa? Ketika Wu Tong melihat tombak pertempuran ditangkap dengan mudah, dia segera kehilangan suaranya. Saat dia masih shock, raungan naga yang mengkhawatirkan bergema di antara awan. Raungan itu dipenuhi dengan semangat juang yang besar. 8 desolasi pertempuran naga. Bam! Cakar naga hitam tiba-tiba mengepal, menghancurkan tombak pertempuran besar dalam sebuah ledakan. Itu kemudian mengubah sisa-sisa tombak menjadi titik-titik cahaya yang tersebar di seluruh langit. Lapisan awan yang tebal bergetar dengan berisik. Pada saat berikutnya, bayangan besar muncul dari awan. Segera setelah ini, serangkaian hirupan dingin bergema di angkasa, karena semua mata menyaksikan penampakan ini di langit. Di langit, seekor naga hitam besar sedang duduk di kehampaan. Di tubuhnya yang besar terdapat rune pertempuran dengan jarak yang rapat. Semangat juang yang luar biasa menghancurkan dunia seperti badai besar. Melihat naga hitam yang sangat besar ini, Komandan Naga Misteri dan semua prajurit gemetar. Ekspresi kegembiraan muncul di mata mereka. Itulah roh pertempuran naga misteri. Dia benar-benar memadatkan roh pertempuran naga misteri. Suara-suara gembira terdengar, semuanya berasal dari pasukan naga misteri. Banyak prajurit melihat sosok Mu Chen yang melayang di atas mereka di langit, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat. Pria kekar itu juga diliputi emosi, dan matanya menyampaikan hati yang tersentuh dan perasaannya yang rumit. Sementara semangat juang naga misteri Mu Chen jauh lebih lemah daripada kekuatan utama pasukan naga misteri. Fakta bahwa dia bisa mengumpulkannya berarti dia memiliki kompatibilitas yang lebih tinggi dengan semangat juang naga misteri. Seiring waktu, dan dengan pertumbuhan berkelanjutan Mu Chen, tentara naga misteri bahkan mungkin bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Di langit, bahkan Mu Chen sedang melihat naga hitam besar dengan ekspresi terkejut. Dia bisa merasakan bahwa, ketika dia telah memadatkan semangat juang naga, semangat juang dari 3.000 prajurit naga misteri di belakangnya telah melonjak ke tingkat yang menakutkan. Pembentukan semangat juang membutuhkan kombinasi sejati dari niat sendiri dengan semangat juang tentara. Ini memungkinkan pembentukan yang tepat dari semangat juang unik milik pasukan itu. Jelas, dia telah melakukan ini sebelumnya juga. Apakah ini karena roh naga asli? Mu Chen sangat kagum pada dirinya sendiri karena menyelesaikan prestasi ini juga. Dia mengira bahwa dia dan tentara harus terbiasa satu sama lain untuk beberapa waktu sebelum dapat mencapai ini. Tapi sekarang, dia telah mencapainya dalam waktu yang begitu singkat. Alasan untuk ini hanya mungkin karena roh naga asli di dalam dirinya. Pikiran-pikiran ini berputar-putar di benak Mu Chen, tetapi dia menekannya untuk saat ini. Sementara dia mendongak dan menatap serius pada Wu Tong, yang masih shock. Dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara. Dengan pemikiran dari Mu Chen, semangat juang naga hitam yang sangat besar meraung keras. Saat rahangnya terbuka, napas naga semangat juang keluar seperti tsunami. Saat napas naga mendekati Wu Tong, dia merasakan niat bertarung mengerikan yang tersimpan di dalamnya, yang benar-benar membuatnya terguncang. Dia ingin memanggil semangat juangnya, tapi tiba-tiba dia merasakan semangat juang di belakangnya menjadi jauh lebih tipis. Dia berbalik dan melihat bahwa semua prajurit naga misteri memiliki rahang yang hampir jatuh ke lantai. Mata mereka menatap lurus ke arah roh juang naga hitam yang sangat besar. Jelas, moral mereka diliputi oleh musuh yang begitu kuat. Sial, kalian sekelompok orang yang tidak berguna. Melihat pasukannya sendiri dengan moral yang kalah, Wu Tong mengutuk dalam hatinya. Tapi, dia tidak begitu peduli saat ini, jadi dia pergi dengan cepat, meninggalkan pejuang naga misteri di belakangnya, dengan rahang yang masih ternganga. Orang lemah. Tindakannya menyebabkan banyak pejuang naga misteri di bawahnya mengutuknya dengan keras.
Bagaimanapun, seorang war troop dispatcher yang bisa meninggalkan pasukannya pada saat seperti itu benar-benar membuat marah para prajurit. Jika pria ini menjadi raja mereka, mereka takut dia akan meninggalkan mereka sepenuhnya di hadapan lawan yang lebih kuat di masa depan. Wajah pria kekar itu cemberut, dan dia melihat ke arah Wu Tong dengan ekspresi penuh jijik. Mu Chen melihat ini dan dengan cepat melambaikan lengan bajunya. Napas naga tiba-tiba ditarik ke belakang, tepat ketika hendak menelan para pejuang naga misteri. Bagaimanapun, Mu Chen mengira bahwa para pejuang ini semua bisa berada di bawahnya di masa depan. Karena itu, jika dia menghancurkan mereka dengan sia-sia di sini, itu akan sangat menyedihkan, belum lagi boros. Jadi, untuk melindungi mereka, serta melindungi tambahan pasukannya di masa depan, dia rela menyerah sementara untuk mengejar Wu Tong. Di udara, 2.000 prajurit naga misteri milik Wu Tong, setidaknya untuk saat ini, melihat Mu Chen menarik napas naga semangat juang. Mereka saling memandang dan dengan cepat membungkuk di depan Mu Chen dari kejauhan. "Selamat datang, Raja kami." Suara mereka dalam dan bersatu, bergema melintasi langit secara tiba-tiba dan keras. Jelas bahwa Mu Chen telah memenangkan hati para pejuang ini sepenuhnya. Di alun-alun di bawah, prajurit naga misteri saling memandang dan mengangguk. Saat berikutnya, mereka semua di alun-alun juga membungkuk. "Selamat datang, Raja kami." 3.000 prajurit naga misteri berlutut serempak di belakang Mu Chen. Di alun-alun, pria kekar itu menatap Mu Chen. Senyum lega tiba-tiba muncul di wajahnya yang keras. Kemudian, dia berlutut dengan satu lutut dan menyatakan dengan suara yang dalam, "Selamat datang, Rajaku." Sebuah suara agung bergema di antara langit dan bumi, mengguncang seluruh dunia. Split. Di kejauhan, wajah Wu Tong berubah menjadi hijau saat melihat ini. Dia tahu bahwa dia benar-benar kalah dari Mu Chen kali ini. "Selamat datang, tuanku." Suara perkasa bergema di antara langit dan bumi, untuk sementara memukau Mu Chen. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah pasukan naga misteri dengan ekspresi yang sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pasukan yang dia dambakan ini benar-benar akan mengenalinya sebagai tuan baru mereka. Pada saat ini, meskipun Mu Chen mencoba menenangkan dirinya sendiri, dia masih tidak bisa memperlambat detak jantungnya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, dia masih tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia tidak mencoba menyembunyikannya lagi, dan ekspresi ekstasi menyebar di wajahnya. Ini karena dia jelas memahami kekuatan pasukan ini. Sayangnya, karena tidur mereka, beberapa prajurit telah memburuk setelah sekian lama. Namun demikian, ini adalah pasukan yang tangguh yang bisa menghadapi penguasa surgawi. Ketika Mu Chen akhirnya bisa mengendalikan mereka semua suatu hari nanti, dia tidak akan takut, bahkan jika bertarung melawan penguasa surgawi. Di dunia 1000 besar saat ini, sumber daya dan energi yang dibutuhkan untuk mengolah pasukan sekaliber ini sangat besar sehingga bahkan kekuatan tertinggi rata-rata sama sekali tidak mampu membelinya. Misalnya, Wu Jia dan kuil perang kerajaan barat mungkin memiliki penguasa surgawi di pihak mereka, tetapi mereka pasti tidak memiliki pasukan sekaliber ini. Jika Mu Chen membangun pasukan sendiri dengan menemukan setiap bakat di perkebunanmu, dia akan merasa frustrasi bahkan dalam mengembangkan pasukan 1/10 dari ukuran pasukan naga misteri. Inilah mengapa Mu Chen saat ini sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan kerangka pikirannya. Setelah bersemangat untuk sementara waktu, Mu Chen akhirnya bisa menahan kegembiraannya, dan dia berbicara dengan pria kekar dan tentara naga misteri sambil menangkupkan tinjunya di satu tangan. "Tolong berdiri semuanya." Sikapnya terhadap mereka sangat sederhana. Dia tidak menjadi angkuh hanya karena tentara naga misteri mengakui statusnya. Ini karena tentara naga misteri berbeda dari boneka perang yang diperolehnya sebelumnya. Mereka adalah tentara dengan kebanggaan dan martabat. Oleh karena itu, diperlukan beberapa tindakan untuk memenangkan dukungan rakyat. Berdesir. Di alun-alun, puluhan ribu prajurit naga misteri berdiri, dan pria kekar itu berkata, "Silakan masuk ke posisi Anda sehingga tuan baru kami dapat menerima penghitungan tentara." Dia menunjuk ke platform batu di bagian paling tengah dari alun-alun. Melihat ini, Mu Chen tidak ragu sama sekali. Dengan satu gerakan, dia melayang turun ke platform batu dan melihat ke bawah ke semua pasukan naga misteri. "Saya, Jiang Long, Komandan Tentara Naga Misteri, menyapa tuan baru." Pria kekar itu pertama-tama membungkuk kepada Mu Chen,
lalu dia menggigit lidahnya dan segera, seteguk esensi darah dimuntahkan. Put, put, saat dia mengeluarkan seteguk sari darah ini, terlihat bahwa setiap prajurit tentara naga misteri lainnya juga melakukannya. Jumlah esensi darah yang berlebihan dengan cepat menyatu dan akhirnya berubah menjadi bola darah, mengambang di depan Mu Chen. Bola darah terus meronta-ronta dan menggumpal. Perlahan, dragon tali merah muncul saat menyerap banyak esensi darah. Mengambang di depan Mu Chen, dragon tali memancarkan energi misterius. Dia melihat penghitungan dengan mata berapi-api, karena dia mengerti bahwa jika dia menyempurnakan dragon tali, maka dia akan memiliki pasukan naga misteri di bawah komandonya. Karena itu, ia pun tak segan-segan juga menggigit lidahnya. Garis esensi darah menyembur keluar dan mendarat di dragon tali. Esensi darah dengan cepat meleleh ke dalamnya, dan Mu Chen bisa merasakan bahwa dia telah membentuk hubungan dekat dengan tentara naga misteri ini. Mu Chen mengulurkan tangannya dan menggenggam dragon tali. Pada saat ini, dia mengerti bahwa dia telah menjadi penguasa baru tentara naga misteri. Di kejauhan, saat Wu Tong menyaksikan adegan ini, dia sangat iri hingga matanya memerah. Ekspresi sedihnya tampak seperti ingin menyeret Mu Chen ke bawah dan menggantikannya. Penyesalan yang dia rasakan saat ini tak terlukiskan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia sama sekali tidak akan membiarkan Mu Chen masuk ke tempat ini. Dia seharusnya menggunakan setiap metode yang mungkin untuk mencegah Mu Chen keluar. Jika itu masalahnya, dia tidak perlu bersaing dengan Mu Chen dalam teknik War Troop Dispatcher untuk menentukan pemenangnya. Dalam pikiran Wu Tong, Mu Chen hanyalah penguasa dunia atas. Jika kedua belah pihak tidak menggunakan semangat juang, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuh Mu Chen. Sialan, sial, Wu Tong bergumam dan terus mengutuk. Warna merah di matanya begitu kuat, seolah-olah darah akan menetes. Namun, Mu Chen tampaknya tidak punya waktu untuk mempedulikan kebencian Wu Tong saat ini. Memegang dragon tali sambil mengakui kendalinya atas pasukan yang sangat kuat ini, dia merasa sangat gembira. Hanya hadiah dari pasukan ini saja yang membuat perjalanannya ke Teluk Suci kuno bermanfaat. Pada saat ini, wajah prajurit tentara naga misteri sedikit pucat karena kehilangan sebagian dari esensi darah mereka saat menyempurnakan penghitungan naga. Bam, Komandan, Jiang Long, menatap Mu Chen dengan ekspresi sedikit puas. Tepat ketika dia akan berbicara, tanah itu tiba-tiba bergetar. Melihat getarannya, Mu Chen dan Jiang Long terkejut sesaat sebelum mengangkat kepala mereka untuk melihat Wu Tong di kejauhan. Apa yang masih dibicarakan orang ini? Namun, ketika mereka melihat ke arahnya, mereka menemukan bahwa Wu Tong tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Wei Hao, wajah Mu Chen dan Jiang Long sedikit berkedut, seolah menyadari sesuatu. Tiba-tiba, mereka menoleh ke arah kekosongan di kejauhan dan berteriak keras. Saat mereka berteriak, kekosongan itu berputar dan segera, kabut hitam menyebar keluar darinya. Detik berikutnya, itu berubah menjadi sosok yang benar-benar hitam yang melayang di udara. Hihi, sosok itu dikelilingi oleh bau busuk yang mematikan. Bau busuknya membuat semua ekspresi prajurit misteri Dragon Army berubah drastis. Ini adalah ras ekstrateritorial. Mata Mu Chen dengan cepat menyipit. Bau menjijikkan yang membuat seseorang sangat tidak nyaman ini tidak lain adalah ras ekstrateritorial. Iblis ekstrateritorial, beraninya kamu menyerang ruang naga misteriku. Jiang Long mengeluarkan raungan yang mengamuk. Menghadapi perlombaan ekstrateritorial, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Rupanya, kebenciannya terhadap mereka sangat ekstrim. Bam! Energi spiritual yang luar biasa meledak dari tubuhnya. Tingkat energi spiritual sebenarnya pada tingkat penguasa duniawi lengkap. Astaga! Dengan satu gerakan, Jiang Long segera muncul di depan sosok yang dikelilingi oleh bau busuk dan meluncurkan pukulan padanya. Pembuluh darah di lengannya seperti naga yang menggeliat, melepaskan energi yang menakutkan. Namun, pukulannya yang sangat ganas langsung menembus sosok hitam itu. Setelah itu, sosok hitam itu secara aneh menghilang dan muncul di lokasi lain beberapa detik kemudian. Betapa kejamnya, tapi tujuanku datang ke sini bukanlah kalian. Sosok hitam itu mengamati Jiang Long dan yang lainnya dengan mata yang penuh kejahatan, dan dia tertawa terbahak-bahak. Namun, saat ini kalian pasti berada di titik terlemah kalian. Saya tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Saat suaranya memudar, dia tiba-tiba mendarat di tanah. Salah satu telapak tangannya yang putih tidak normal menekan tanah saat dia mengangkat kepalanya.
Saat kabut hitam perlahan menghilang, wajah yang benar-benar pucat dan jahat terungkap, dan dia memberi Jianglong, Mu Chen, dan yang lainnya senyum aneh. Saat Mu Chen melihat ini, matanya tiba-tiba membeku. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh ras ekstrateritorial ini, dia masih merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa dan berteriak, "Hentikan dia!" Hihi, terlambat. Iblis ras ekstrateritorial tersenyum mengerikan. Serangkaian iblis hitam tiba-tiba meletus dari telapak tangannya, melepaskan cahaya hitam tebal yang mengebor ke tanah dengan liar seperti serangga yang menggeliat dan menerobos jauh di bawah tanah. Saat Jianglong menyaksikan adegan ini, wajahnya berubah drastis. Terkejut, dia berkata, tujuannya adalah mayat Kaisar Iblis yang disegel di bawah tanah. Tuanmu, cepat kendalikan semangat juang pasukan naga misteri untuk menghentikannya. Mendengarkan kata-katanya, Mu Chen tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ada mayat Kaisar Iblis yang disegel di bawah tanah. Tangannya tiba-tiba menggenggam erat Dragon Tali, tapi sebelum dia bisa mengaktifkan Mystery Dragon Army, tiba-tiba terjadi gempa besar. Retakan besar menyebar liar di permukaan tanah. Astaga, energi iblis mendidih di antara celah-celah. Tiba-tiba, garis hitam melesat ke langit, dan fluktuasi energi iblis yang sangat mengerikan mendidih dan membanjiri langit dan bumi. Sedikit heran, Mu Chen mendongak dan melihat bahwa ada kerangka yang benar-benar hitam di dalam cahaya hitam. Meskipun tidak ada kehidupan di kerangka itu, masih ada fluktuasi energi iblis yang sangat kuat di dalamnya. Dilihat dari fluktuasi energi iblis, itu pasti Kaisar Iblis yang gagah berani ketika masih hidup. Haha, aku benar, memang ada mayat Kaisar Iblis di sini. Saat sosok hitam melihat ini, tiba-tiba dia tertawa mengerikan. Wajah Mu Chen muram. Meskipun dia telah mengaktifkan pasukan naga misteri, dia hanya bisa mengaktifkan 3.000 prajurit naga misteri dengan kekuatan penuhnya saat ini. Untungnya, pria yang dikelilingi dengan bau busuk ini, belum mencapai tingkat penguasa surgawi menurut persepsi Mu Chen. Jika ini masalahnya, bukan tidak mungkin untuk melawannya. Bam! Semangat juang yang panik berubah menjadi semburan yang langsung menembus ruang, dan itu diarahkan ke pria dengan bau mematikan. Menghadapi semburan semangat juang yang melayang, pria maut itu tidak memilih untuk melawannya secara langsung. Dia menghindarinya dan menyerbu ke belakang. Rupanya, dia tidak berencana untuk menghadapinya dengan kekuatan kasar. Namun, Mu Chen tidak berencana untuk membiarkannya pergi. Di bawah kehendaknya, garis aliran semangat juang dengan panik menyembur keluar. Mu Chen sadar bahwa tujuan orang ini adalah mendapatkan mayat Kaisar Iblis, oleh karena itu akan lebih baik jika dia tetap sibuk sehingga dia tidak bisa mengumpulkan mayatnya. Setelah menghindar beberapa kali, pria maut itu tampaknya marah dengan serangan agresif Mu Chen. Tiba-tiba, dia memberikan senyum yang mengesankan dan menghentikan gerakannya. Kabut hitam di wajahnya perlahan menghilang, memperlihatkan wajah yang benar-benar pucat dan kabur. Matanya terkunci pada Mu Chen saat dia tertawa terbahak-bahak. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Ingat nama pembunuhmu, Pangeran Klan Iblis Mayat, Si Tianyu. Saat suara dingin dan suram pria yang memancarkan aura kematian menyebar ke seluruh negeri, aliran aura kematian yang tak berujung keluar dari matanya. Dimanapun dia berdiri, semua tanaman di sekitarnya akan layu di bawah pengaruh erosi yang mematikan. Faktanya, semua vitalitas seluruh area dilenyapkan. Bahkan energi spiritual di daerah itu berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu, dan nafas kematian merembes ke langit dan tanah. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tercengang. Aura kematian semacam itu begitu mendominasi, bahkan energi spiritual tanah pun tercemar dan terkikis olehnya. Berapa banyak kerusakan yang akan dilakukannya jika menyerang tubuh manusia? Memikirkan itu, mata Mu Chen menunjukkan kehati-hatian. Tampaknya, ketika melawan ras ekstrateritorial, seseorang harus sangat berhati-hati untuk mencegah aura kematian mereka memasuki tubuh seseorang. Ledakan. Meskipun pikiran di hatinya terus-menerus berkedip, Mu Chen tidak ragu-ragu, dan dengan satu jentikan jarinya, semburan roh pertempuran muncul melalui kehampaan, menyelimuti Si Tianyu yang menyebut dirinya pangeran dari klan iblis mayat. Huff. Pada saat ini, Si Tianyu mendengus dingin. Dia tidak menghindari serangan itu, tetapi mengulurkan telapak tangannya yang pucat. Pola iblis jahat muncul dari telapak tangannya, dan saat berikutnya, gas mayat yang mengepul bersiul seperti sinyal asap. Itu adalah gas iblis mayat. Gas mayat ditembakkan dengan raungan, lalu bertabrakan dengan semangat juang.
Suara keras tiba-tiba pecah, dan saat terkikis oleh gas mayat, semangat juang menghilang dengan tiba-tiba. Bang! Bang! Serangkaian gas mayat terus meledak, menangkis banjir semangat juang dari Mu Chen. Konfrontasi seperti pencahayaan menyebabkan ekspresi Mu Chen menjadi sangat serius. Pada saat itu, dia mengendalikan semangat juang dari 3.000 pasukan naga misteri, dan itu sangat kejam. Penguasa duniawi yang lengkap dan normal sama sekali bukanlah lawannya yang layak. Namun, saat menghadapi Si Tianyu, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jelas, meskipun Si Tianyu belum mencapai tingkat Kaisar Iblis, kekuatannya benar-benar berada di puncak penguasa duniawi. Mengaum, Mu Chen membuat segel dengan tangannya. Semangat juang dari 3.000 pasukan naga misteri tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, suara naga yang menghancurkan bumi bergema di seluruh bumi. Bang! Semangat juang hitam dari naga misteri sekali lagi ditembakkan. Mulutnya menarik napas dalam-dalam, lalu memuntahkan napas besar yang membawa gelombang dahsyat menuju Si Tianyu. Melihat napas naga hitam, Si Tianyu mencibir, lalu membuka mulutnya. Aliran cahaya abu-abu menyembur keluar dari mulutnya. Dia kemudian berteriak, "Kerangka pemakan kehidupan." Aliran cahaya melonjak dalam badai, dan dalam beberapa saat, tengkorak abu-abu besar muncul. Itu membuka dan menutup mulutnya terus-menerus, seolah-olah itu bisa melahap semua kehidupan di seluruh dunia dalam satu suap. Astaga, tengkorak abu-abu itu membuka mulutnya lagi. Saat melakukannya, nafas naga yang menembus kehampaan tersedot olehnya dan ditelan dalam satu gigitan. Setelah tengkorak melahap nafas naga semangat juang, rune cahaya di atas tengkorak berkedip dengan cepat. Setelah beberapa saat, mereka jatuh secara bertahap, lalu tetap tergantung di sekitar Si Tianyu saat dia menatap Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat bahwa serangan kuatnya terhalau dengan mudah, bibirnya tidak bisa membantu tetapi mengencang menjadi garis tipis. Dalam pertempuran sebelumnya, napas ini sangat menakutkan Wu Tong sehingga dia melarikan diri seperti seorang pengecut. Tapi, saat ini, saat menghadapi Si Tianyu, serangan itu dihalau dengan mudah oleh lawannya. Jelas, dibandingkan dengan Wu Tong, Si Tianyu jauh lebih kuat. Si Tianyu berdiri di langit dengan tangan tergenggam, matanya menatap Mu Chen, dia kemudian tersenyum dan berkata, "Serang dengan semua yang kamu miliki. Saya akan menunjukkan kepada Anda perbedaan antara para jenius dari dunia 1000 besar, dan kami, ras ekstrateritorial. Tuanmu, mari bergabung dan bunuh dia." Jiang Long melintas, matanya menatap Si Tianyu dengan ganas. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba mengembang. Dalam beberapa saat, itu tumbuh menjadi ukuran raksasa, dan dia sekarang memiliki sisik naga di sekujur tubuhnya, seperti manusia naga. Ledakan, dia menghentakkan kakinya dan bumi retak. Kemudian, tubuhnya, yang seperti bola meriam, melesat ke arah Si Tianyu. Mu Chen tidak menghentikannya ketika dia melihat ini. Dia berpikir bahwa, karena Si Tianyu memang aneh, dia harus ditangkap sesegera mungkin, hanya untuk memastikan bahwa tidak akan ada kecelakaan di kemudian hari. Karena itu, dia tidak ragu untuk mengaktifkan semangat juang naga misteri. Di antara raungan, cakar naga keluar dan menghantam Si Tianyu secara langsung. Menurut perkiraan Mu Chen, kekuatan Si Tianyu, jika dihitung menurut dunia 1000 besar, harus berada di puncak level tertinggi. Tapi, selama dia bukan Kaisar Iblis, Mu Chen bertekad untuk tidak takut. Jiang Long dan Mu Chen menyerang pada saat yang bersamaan. Serangan gabungan mereka sangat kejam, Si Tianyu mulai mengaktifkan gas mayat dan tengkorak abu-abu untuk membela diri. Untuk sementara waktu, di ruang ini, fluktuasi hebat mengamuk dan merobek celah besar di ruang itu. Dimanapun pertempuran itu terjadi, bumi runtuh seperti tanah longsor. Kekuatan Si Tianyu masih berada di level teratas penguasa dunia lengkap. Namun, berkat upaya bersama Mu Chen dan Jiang Long, ketenangannya telah memudar dan dia sekarang menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ketika Mu Chen melihat ini, dia menggunakan pikirannya untuk membawa Mu Chen hitam dan putih untuk bergabung dalam pertempuran. Tiba-tiba, suaranya meninggi. Untuk sesaat, Si Tianyu mulai mundur. Di sisi yang jauh dari langit, Wu Tong sedang melihat pertempuran yang mengerikan. Kemunculan Si Tianyu sebelum ini membuatnya takut. Dia tidak menyangka bahwa ekstrateritorial akan mengikuti mereka. Selain itu, kekuatan mengerikan Si Tianyu juga menakutkan. Jika Mu Chen melawannya sendirian, dia pasti akan jatuh ke tangan Si Tianyu tidak lebih dari 10 ronde.
Tempat ini terlalu berbahaya, jadi kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Wutong mengubah ekspresi wajahnya, lalu segera mundur. Karena tentara naga misteri telah jatuh ke tangan Mu Chen, tidak ada artinya tinggal di sini. Bagaimanapun, dia tidak akan membantu Mu Chen mengalahkan si Tianyu. Bahkan, dia sangat ingin Mu Chen dan pasukannya mati di tangan ekstrateritorial. Ledakan. Ketika Wutong berubah pikiran, di kejauhan, si Tianyu menggunakan serangan telapak tangan untuk menghancurkan semburan semangat juang. Kemudian, dia berbalik dan menggunakan tinju untuk melawan Jianglong. Bang! Kekuatan mengerikan menghancurkan ruang. Jianglong mundur dan si Tianyu mulai gemetar. Dia takut ketika dia melihat Mu Chen hitam dan putih mendekat dengan sangat cepat. Dalam pertempuran ini, dia benar-benar dirugikan. Aku tidak bisa membuang waktuku terjerat dengan mereka lagi. Mata si Tianyu berkedip samar. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Ketika muncul kembali, itu jauh, di luar langit. Saat dia melihat ke atas, seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulutnya. Darah itu tampak seperti panah tajam saat melesat melintasi langit dan mendarat tepat di dahi mayat Kaisar Iblis yang melayang. Ledakan. Mata tertutup dari mayat Kaisar Iblis tiba-tiba terbuka saat energi iblis mengelilinginya. Ketika bergerak, itu muncul di belakang Wutong dan meraih kepalanya. Ah! Serangan tiba-tiba itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa di hati Wutong, menyebabkan dia berteriak dan berjuang mati-matian. Namun, mayat Kaisar Iblis mampu menahannya dengan kuat. Dengan getaran telapak tangannya, kepala Wutong langsung hancur. Gas mayat dengan cepat mengalir ke tubuh Wutong, menyebabkan dia mengering. Begitu cepat sehingga mengerikan untuk ditonton. Ketika Mu Chen dan Jianglong melihat ini, wajah mereka memucat. Mereka kemudian menyerang pada saat yang sama, mengubah energi spiritual menjadi serangan ofensif dan mengirimkannya ke mayat Kaisar Iblis dalam satu sapuan terpadu. Astaga! Lengan mayat Kaisar bergetar, dan Wutong, yang baru saja mengering, terlempar olehnya. Itu sekarang menuju langsung ke arah mereka. Mu Chen melihat ini dan segera berteriak dengan suara yang dalam, mundur. Dia dengan jelas melihat bahwa vitalitas di mata Wutong telah menghilang. Dia juga tahu bahwa permukaan kulit Wutong menunjukkan jejak samar gas mayat. Bang! Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya mencoba menghindarinya, tubuh Wutong yang baru saja dilempar meledak, daging dan darahnya segera berubah menjadi gas mayat dan menyapu ke segala arah, seperti lapisan awan gelap. Mereka tidak berani menunggu untuk terkontaminasi oleh gas mayat, jadi mereka segera mundur. Oh, aku akan selalu mengingat pertempuran hari ini di hatiku. Saya pasti akan kembali ketika saya dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh Kaisar Iblis. Ketika Mu Chen mundur, suara dingin si Tianyu bergema di seluruh negeri. Tapi, suaranya tampak lebih lemah dari sebelumnya. Mungkin, ini adalah harga untuk memanggil mayat Kaisar. Ups, dia ingin lari. Jianglong terkejut ketika dia mendengar kata-kata si Tianyu. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa si Tianyu bersama mayat Kaisar Iblis. Yang terakhir kemudian menundukkan kepalanya ke arah Mu Chen, mata jahatnya dipenuhi dengan gas mayat. Si Tianyu kemudian tersenyum kejam saat dia membuat gerakan menggorok leher ke arah Mu Chen. Lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu. Dia tertawa saat tubuhnya dengan cepat berubah menjadi asap hitam yang aneh, membungkus mayat Kaisar Iblis di dalamnya. Ruang di belakangnya terkorosi dan terbuka dengan gumpalan asap hitam. Kemudian, dia dengan cepat melompat ke dalamnya dan menghilang. Setelah mundurnya si Tianyu, ruang secara bertahap kembali ke keadaan tenang aslinya. Namun, tanah dengan jelas menunjukkan hasil yang menghancurkan setelah perang baru-baru ini. Saat Mu Chen melihat tempat di mana si Tianyu baru saja menghilang, alisnya sedikit berkerut. Benar saja, ras ekstrateritorial juga telah menembus Teluk Suci kuno. Tampaknya perjalanan ke Teluk Suci ini benar-benar akan sangat merepotkan.